Dan saat pintunya terbuka, Jim Morrison sudah tidak bernyawa di atas bak mandi. Hai guys, ngapain? Gimana kabar lo? Semoga lo sehat dan keren selalu ya. Selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Segmen ini adalah tempat di mana gua meluapkan kekepoan gua sekaligus mencari tahu segala sesuatu terkait dengan musik. Kayak misalnya lo pasti sering dengar di mana banyak banget musisi yang sudah meninggal, tapi bisa dibilang mungkin mereka belum tenang ya di sana karena masih banyak banget yang ngomongin adanya konspirasi lah tentang kematian mereka, dan bahkan sampai detik ini banyak banget kasus-kasus yang kayak gitu. Salah satunya kalau lo ingat adalah diva Whitney Houston yang ditemukan meninggal pada tanggal 11 Februari 2012 di bak mandi saat dia berusia 48 tahun. Dan ternyata ada beberapa musisi juga yang ditemukan meninggal di bak mandi. Entah itu dikabarkan bunuh diri atau misalnya overdosis gitu. Kayak misalnya Dolores O'Riordan, vokalis dari Cranberries. Dia kan juga ditemukan di bak mandi kan. Dan saat itu dia sedang memegang minuman beralkohol sehingga dia diduga sedang mabuk berat hingga dia tidak sadar kalau dirinya tenggelam di bak mandi. Ada juga malah yang lebih aneh lagi, yaitu Claude François, penyanyi pop asal Prancis yang ditemukan juga di bak mandi, tapi posisinya aneh banget. Ini posisinya dia nggak lagi tiduran, nggak lagi mandi, alias lagi berdiri sambil megang lampu. Serem gak sih? Maksud gua kayak ada apa dengan bak mandi? Anyway, ada satu lagi yang paling kontroversial sampai dibikin bukunya, sampai dibikin filmnya tentang kronologis kematiannya, yang juga meninggal di bak mandi. Siapa lagi kalau bukan the one and only Jim Morrison, vokalis dari The Doors. Dah lah, kita nggak usah lama-lama lagi, kuilah langsung kita bahas aja, ada apa sih dengan kematian Jim Morrison? Sebenarnya trigger gue untuk ngebahas Jim Morrison di episode kali ini adalah karena gue kemarin lagi sering banget ngedengerin playlist gue yang lama-lama gitu, dan di situ ada lagunya The Doors. Terus kayak di saat gue lagi menikmati musik ini, kayak gue jadi keinget kematian Jim Morrison tuh juga kontroversial banget, dan ada beberapa teori konspirasi yang mengatakan bahwa Jim Morrison itu tidak meninggal akibat jantung, karena kan pada saat itu dia dikabarkan meninggalnya karena jantung ya. Tapi ada beberapa teori konspirasi yang mengatakan kalau dia overdosis bahkan bunuh diri. Dari situ akhirnya gue nge-search tentang kematian Jim Morrison, dan tahun 2014 yang dimana kurang lebih berapa tahun ya, dari 1971 itu dikabarkan bahwa ada seorang wanita yang bernama Marianne Faithfull mengatakan bahwa kekasihnya, atau bisa dibilang mantan kekasihnya, yang bernama Jane de Bretteville itu membunuh Jim Morrison. Gimana nggak bikin heboh? Kematian Jim Morrison pada saat dia lagi naik-naiknya ini emang booming banget kan, kayak rame banget dibicarain di mana-mana gitu. Terus ini setelah sekian tahun, kenapa tiba-tiba ada orang yang ngaku kalau dia tahu siapa pembunuh Jim Morrison? Sedangkan pada tanggal 3 Juli 1971, Jim Morrison itu dinyatakan meninggal di bak mandi akibat jantung. Dimana pada tepatnya bulan Agustus 2014, Marianne mengaku pada saat kejadian dimana Jim ditemukan meninggal, itu kekasihnya, Jane, itu ditelepon oleh seorang perempuan pada tanggal 3 Juli 1971 pagi hari. Dan setelah mendapatkan telepon itu, akhirnya Jane langsung bergegas untuk pergi ke rumahnya Jim. Dan pada saat itu dia ngaku kalau dia, si Marianne ini, diajak sama Jane untuk ikut ke rumahnya Jim Morrison pada saat itu. Tapi katanya si Marianne ini nolak untuk ikut Jane karena dia ngerasa ada firasat buruk terkait dengan hal itu, sehingga dia menolak untuk ikut Jane. Dan benar aja tiba-tiba pas Jane udah pulang, dia bilang sama Marianne kalau Jim Morrison meninggal dunia. Tapi gue nggak tahu ya, di sini juga nggak dijelasin secara declare gitu kalau misalnya ini ngebunuhnya maksudnya kayak gimana gitu, karena di sini cuma ada pengakuan dari Marianne yang kayaknya mantan pacar gue tuh ngebunuh Jim deh, kayak gitu. Dan tentu aja selepas dari pengakuan Marianne, memang kematian dari Jim Morrison ini banyak banget kejanggalan. Salah satunya ternyata selain dia dikatakan meninggal akibat jantung, dia sempat menggunakan obat-obatan terlarang. Dan memang Jim Morrison ini kalau lo tahu, dia tuh memang udah terkenal ya, dia tuh alkoholik akut dan juga dia pengguna narkoba kayak gitu. Bahkan pada saat itu juga ada kesaksian dari seorang wanita bernama Pamela Curson, yang dimana pada saat itu statusnya adalah pacarnya Jim Morrison. Dia mengaku bahwa Jim sebenarnya sudah teler atau high
2 hari sebelum dia ditemukan meninggal. Jadi konon kabarnya itu berarti tanggal 1 Juli ya 1971 itu Jim Morrison sedang teler atau high sampai-sampai dia tepar di kamar mandi di salah satu bar di Paris. Dan bar itu bernama The Chic Paris Club Rock and Roll Circus. Bahkan pada saat itu, menurut pengakuan dari Pam, sang pemilik bar itu minta tolong sama Pam untuk mengeluarkan Jim dari kamar mandi di barnya. Dan pada hari itu, Pam mengaku bahwa dia sangat kesulitan membawa atau menggotong Jim keluar dari bar itu. Ternyata dugaan kematian Jim yang diakibatkan oleh narkoba atau overdosis ini juga ditambah dengan adanya kesaksian dari Pam yang dimana dia bilang kalau memang selama ini selingkuhannya dia yaitu Jane, benar, Jane mantannya Marianne. Jadi pada saat itu kayaknya gini, si Marianne itu punya pacar namanya Jane. Dan Jane ini selingkuhannya Pam pada saat Pam masih jadi pacarnya Jim Morrison. Dan pada pengakuannya Pam, ini salah satu alasan mungkin yang membuat kalau Jim Morrison itu kematiannya akibat overdosis ya. Jadi di kesaksiannya Pam, dia mengatakan bahwa Jane, selingkuhannya, adalah seorang bandar yang selalu memasok heroin untuk Jim Morrison. Kalau kita ngebahas tentang kronologis kematian dari Jim Morrison, tentu aja banyak banget referensi terkait hal ini. Apalagi kalau lo dan gue juga udah sama-sama tahu di mana Jim Morrison ini merupakan salah satu legend ya di dunia musik. Sehingga kematiannya itu dibicarakan banyak orang dan ini merupakan kejadian yang luar biasa pada saat itu. Salah satu referensi yang gue ambil adalah buku karya Jerry Hopkins yang berjudul Nobody Gets Out of Here Alive. Di sini di buku ini ternyata ada 2 kerabatnya Jim Morrison yang bernama Alain Ronay dan juga Agnes Varda yang mengaku bahwa mereka sempat datang ke kediaman Jim Morrison dan Pam untuk ikutan join party gitulah. Jadi party mereka berempat aja gitu. Dan di sini mereka ngaku kalau saat mereka tiba di kediamannya Jim dan Pam sedang menggunakan narkoba jenis heroin. Tapi kayaknya mereka curiga yang dipakai itu bukan heroin, karena nggak lama kemudian si Jim itu muntah darah. Dimana konon kabarnya Jim itu alergi sama kokain, jadi bukan heroin. Dan masih berdasarkan dari kesaksian mereka, di situ katanya Pam itu sempat kecipratan muntah darahnya si Jim, dan akhirnya dia memutuskan untuk mandi. Dan setelah Pam mandi, dia keluar dari kamar mandi, terus dia memastikan kalau Jim baik-baik aja, dan dia nanya sama Alain dan Agnes kalau Jim oke gitu, dan mereka jawab oke. Terus Pam di situ bilang kayak gue mau tidur, kata dia kayak gitu. Lo kalau mau pulang pulang aja. Jadi si Pam ngomong sama Alain dan Agnes untuk ya pulang aja kalau udah selesai, soalnya gue mau tidur gitu kan. Dan kemudian Alain dan Agnes segera pergi dari tempatnya Jim dan Pam. Dan di situ juga dijelasin kalau pagi harinya saat Pam bangun, ini Pam kaget karena di sebelahnya itu nggak ada Jim. Dan nggak tahu kenapa pada saat itu Pam langsung panik karena dia nggak ngelihat Jim di sebelahnya dia. Dia pikir tadi malam kan Jim baik-baik aja, tapi kok ternyata dia nggak tidur gitu, Jim kemana gitu kan. Pas Pam cari ke seluruh ruangan, itu Jim nggak ada. Akhirnya dia ngelihat ke kamar mandi dan kamar mandinya ketutup. Saat dibuka sama Pam, ternyata pintunya dikunci dari dalam. Langsung aja Pam panik, dia gedor kamar mandinya. Dan saat pintunya terbuka, Jim Morrison sudah tidak bernyawa di atas bak mandi. Dan ternyata ada sedikit perbedaan kesaksian dari Pam yang dituliskan dalam buku lain yang berjudul Life, Death, Legend, ditulis oleh Stephen Davis. Nah, di buku ini diceritakan benar-benar dari sisinya Pam pada saat kejadian itu, atau bisa dibilang pada tanggal 3 Juli 1971 di saat dia menemukan Jim Morrison sudah tidak bernyawa di bak mandi. Dan pada buku ini kesaksian Pam ini memang lebih dramatis ya dibandingin buku yang tadi, karena di sini benar-benar dimana pada buku ini Pam mengaku bahwa detik-detik dia sebelum menemukan Jim Morrison meninggal itu suasana hatinya chaos banget, ngerasa kacau karena dia saat terbangun itu benar-benar kayak ngerasa langsung panik, yang dimana sebelum dia bangun, benar-benar bangun mencari Jim, itu sebenarnya Pam sudah sempat bangun, dimana dia ngerasa kayaknya Jim tuh manggil-manggil dia, dan dia kebangun tapi dia kayak nggak sadar kalau Jim itu nggak ada di sebelah dia, dan dia cuekin panggilan dari Jim. Dia ngerasa Jim itu manggil gue tapi kok kayaknya mimpi ya. Akhirnya dia tidur lagi. Dan di saat udah mulai agak terang gitu, matahari sudah mulai mau masuk ke dalam ruangan, ini Pam baru sadar, itu tadi gue mimpi apa bukan. Dan pas dia ngeliat ke samping, ternyata Jim memang tidak ada di ruangan. Langsunglah dia panik,
Dia sepanik itu sampai dia mencari ke seluruh ruangan dan Jim gak ada. Yang ada tuh cuman bercak-bercak darah, karena kan tadi malam si Jimnya memang sempat muntah darah ya. Dan dia ngelihat kayak kok nggak ada di mana-mana, dan ternyata kamar mandi pintunya ketutup. Dan pas dibuka, ini mirip ya sama yang tadi, pas dibuka nggak bisa, kekunci dari dalam. Dan yang dia lakukan selain gedor-gedor adalah dia menelpon Jen, yang dimana Jen pada saat itu adalah selingkuhannya sekaligus pemasok atau bandar narkoba bagi Jim. Nah, disinilah mungkin kita bisa nge-relate sama yang pertama tadi gue bilang, dimana Marianne ngaku kalau Jane pada hari dimana Jim ditemukan meninggal itu mendapat telepon dari seorang perempuan ya. Dan ternyata telepon itu adalah telepon dari Pam, yang dimana Pam panik, gimana nih, gue mesti gimana, si Jim kayaknya di dalam kamar mandi dan kamar mandinya nggak bisa kebuka. Jen, lo bisa kesini nggak? Tolong dobrakin pintu ini, dia bilang kayak gitu. Dan di momen itulah akhirnya setelah pintu terbuka, mereka menemukan Jim Morrison sudah meninggal atau tidak bernyawa lagi di bak mandi. Nah, ternyata di buku ini juga mendapat sebuah kesaksian dari Jane juga, dimana pada saat kejadian itu Jane mengaku memang benar dia ditelepon oleh Pam. Dan pada saat itu, ini berbeda dengan ceritanya Marianne, dimana yang dia ngaku katanya dia diajakkan sama Jane untuk ikut dia pergi ke rumahnya Jim. Ternyata menurut kesaksian dari Jane dari buku Life Dead Legend ini, justru karena Marianne tahu tiba-tiba Jane ditelepon sama seorang perempuan, dia ngerengek-rengek untuk ikut. Dan di situ Jane bilang jangan ikut. Ini kayaknya si Pam sama Jim lagi ada masalah. Gue harus kesana karena Pam minta tolong. Nah, karena Marianne tahu yang nelpon itu Pam, akhirnya Marianne tuh kayak ngerengek, gue pengen ikut, tapi gak bolehin sama Jane. Nah, pada saat itu kondisi Jane keluar dari rumahnya Marianne itu memang dalam keadaan emosi, kayak lu apaan sih, mau ikut-ikut aja, ntar dulu nih lagi ada masalah nih kayaknya, kayak gitu. Nah, mungkin pada saat itu Marianne kesel sehingga di tahun 2014, tepatnya di bulan Agustus, dia bikin kesaksian kalau kayaknya Jane deh yang ngebunuh Jim. Nah, jadi maksud gue salah satu wanita di sini, either itu Marianne ataupun Pam, mungkin salah satunya ada yang manipulatif ya, kita nggak tahu. Kita balik lagi ke kondisi dimana akhirnya Jane dan Pam berhasil membuka pintu kamar mandi dan menemukan Jim Morrison di dalam bak mandi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan pada saat itu kondisi Jim itu ada darah kering yang keluar dari hidung dan mulutnya, dan juga ada 2 lingkaran besar di dadanya yang cenderung hampir keungu-unguan di bagian dada. Dan hal itulah yang membuat Jim Morrison diduga meninggal akibat jantung. Di situ juga terlihat bahwa air yang ada di dalam bak mandi warnanya udah keruh. Diduga itu adalah campuran air dan juga darah dari Jim Morrison yang terus-terusan keluar dari tubuhnya dia. Tapi di sini Pam mengaku bahwa itu pertama kalinya dia ngeliat Jim Morrison dengan muka yang sangat damai dan sangat terlihat manis karena ada senyum simpul di sebelah kiri bibirnya si Jim Morrison, dan itu membuat Pam merasa Jim manis banget. Beberapa saat setelah dia berhasil menenangkan dirinya, Pam kemudian menelpon manajer dari The Doors, Bill Siddons. Pada saat itu Bill sedang berada di Amerika Serikat. Setelah mendengar kabar dari Pam, kemudian besoknya dia langsung berangkat ke Paris untuk ngurus segala bentuk administrasi kematian dari Jim Morrison. Setelah urusan administrasi selesai, akhirnya Jim Morrison dimasukkan ke dalam peti mati, dan peti mati itu dibawa ke tempat persemayaman dari beberapa orang terkenal. Ada Edith Piaf, Oscar Wilde, hingga Frédéric Chopin. Frédéric Chopin ini adalah salah satu ikon buat Jim Morrison. Bisa dibilang dia adalah inspirasi musiknya Jim Morrison. Sehingga pada saat Jim sampai di Paris, hari pertama dia sampai di Paris, yang dia lakukan adalah dia berkunjung ke makamnya Frédéric Chopin. Dan ironisnya, saat Jim Morrison meninggal, dia disemayamkan di rumah duka yang sama dengan idolanya, Frédéric Chopin. Pada tanggal 7 Juli 1971, Jim Morrison akhirnya dikebumikan atau dikubur. Dan sedih banget ya, sebagai seorang legend yang dimana setelah kematiannya dia sampai dibikin buku, sampai dibikin film tentang kematiannya. Tapi ternyata pada hari pemakamannya cuman ada 5 orang yang datang ke pemakamannya, yaitu tentu aja ada Pam, Bill Siddons, Robin Worley, Alain Rounet, dan juga Agnes Varda. Bahkan lebih sedihnya lagi, gak ada proses doa dari pendeta, gak ada pendeta. Jadi benar-benar yang datang ke pemakaman hanya 5 orang itu aja.
Bahkan karena saking dikitnya yang datang ke pemakamannya, 5 orang ini ya memang benar-benar datang untuk meratapi kematian dari Jim Morrison. Karena pada saat itu keadaannya sunyi banget, bahkan sampai nggak ada yang ibaratnya pidato kematian atau sebagainya kayak gitu. Nah, kalau kita ngebahas tentang kematian dari Jim Morrison ini yang dikaitkan dengan adanya teori konspirasi yang mengatakan kayaknya Jim Morrison itu bukan meninggal karena jantung deh, tapi lebih ke dia antara bunuh diri atau dia overdosis. Kalau menurut gue sih ya, overdosis masih kemungkinan ada lah, walaupun ya sekitar 30-40% lah dari 100%. Tapi gue lebih kepada kayaknya dia keracunan deh, soalnya kan dia pas malam sebelum dia meninggal itu dia sempat muntah darah kan. Dan ternyata yang digunakan itu adalah kokain, bukan heroin. Dimana Jim Morrison itu kabarnya dia alergi terhadap kokain, walaupun dia terkenal pengguna kokain dan juga heroin. Nah, biasanya orang itu kalau udah sampai muntah darah, memang kan pastinya ada gangguan syaraf yang penting banget ya dalam tubuh kita, apalagi otak gitu. Dan selain otak ya pastinya ada sesuatu dari jantung, sampai bikin orang tuh muntah darah akibat sesuatu, either itu makanan, kecelakaan. Kalau sampai udah muntah darah, itu biasanya udah fatal. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi Jim Morrison yang memang terkenal dengan alkoholik garis keras, dan juga dianggap sebagai salah satu vokalis yang harus menggunakan narkoba sebelum dia tampil di atas panggung, khususnya heroin dan juga kokain, ya mungkin aja kan kalau dia ada kecenderungan overdosis juga. Gue nggak tahu sih gimana menurut lo, komen di bawah ya. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian di dunia musik. Anyway, gue sangat terbuka untuk kritik dan saran lo, boleh ditulis di kolom komen di bawah atau direct message gue di Instagram @_timotanantia. Thank you banget buat lo yang nemenin gue malam minggu gak kemana-mana ini. Dan makasih banget yang udah nonton sampai habis. See you, bye!